Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di Utak-Atik Matematika. Kali ini Utak-Atik Matematika akan membahas materi kelas 9 semester 1, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar ya. Nah, ini kakak ambil dari buku Kurikulum 2013 edisi revisi 2018 ya. Di sini ada pokok-pokok bahasanya. Yang pertama tentang bilangan berpangkat, yang kedua perkalian pada perpangkatan, yang ketiga pembagian pada perpangkatan, yang selanjutnya pangkat nol, pangkat negatif dan bentuk akar, yang selanjutnya lagi notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Nanti kita akan bahas materi ini secara detail satu per satu. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel kakak Utak-Atik Matematika biar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke ya, yuk kita mulai nih. Yang pertama nih ya, ini bilangan berpangkat. Nah, ini definisinya nih. A pangkat N itu sama dengan A dikali seterusnya ya, dikali A ini sebanyak N kali ya. Nah, ini A nya disebut apa? Adik-adik tahu A nya disebut apa? A ini disebut apa? A ini disebut dengan bilangan pokok ya. Bilangan pokok atau basisnya ya. Nah, sedangkan yang N-nya ini, yang N-nya ya, ini N-nya ini disebut dengan pangkat ya, pangkat atau eksponen ya. Nah, gitu ya. Sebagai contoh kita lihat contohnya, misalkan 3 pangkat 5 ya. Secara definisi berarti kan ini A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Ini A-nya atau bilangan pokoknya berapa? 3 ya. Oke, 3 berarti 3 dikali 3 sebanyak 5 kali ya. 3 dikali 3 gitu ya. Ini sebanyak 5 kali. Nah, yang pokoknya mana? Bilangan pokoknya atau basisnya berapa basisnya? Basisnya di sini 3 ya. Terus pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Oke, gitu ya. Dan ini A-nya ya, boleh negatif ya, boleh koma-komaan, boleh ya. Oke. Itu ya, ini untuk definisinya. Paham ya, insya Allah ya. Nah, yang selanjutnya ini menuliskan perpangkatan. Ini sebagai contoh gampang ya, insya Allah ya. Misalkan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan, jadi bilangan pokoknya berapa ini? 5. Pangkatnya berapa? Lihat ada berapa kali? 4 kali, berarti pangkat 4 gitu ya. Gimana kalau negatif? Negatif setengah kali negatif setengah dikali negatif setengah ya. Berarti ini bilangan pokoknya berapa? Negatif setengah. Dikalikannya sebanyak berapa kali? Tuh, 2, 3. Berarti pangkatnya pangkat 3 gitu ya. Ini menuliskan perpangkatan. Gimana kalau menghitungnya? Misalkan ya 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 berarti gimana? Artinya 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? 49 ya. 49 dikali 7 berarti 49 kali 7 berapa nih? Ya.
Berarti 300 berapa? 43. Gitu ya. Nah, contoh lain misalkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti gimana? Berarti 2 pangkat 2 tuh 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3 kali 3. Ya. Berarti berapa? 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Oke, 27 kali 4 berapa hasilnya? 54 ya, berarti 108. Nah, gitu ya. Gimana? Gampang ya? Gampang, insya Allah ya. Nah, sekarang operasi yang melibatkan perpangkatan. Misalkan kakak kasih contoh, kita kasih warna lain aja ya. Nah, nih kasih warna hijau ada ya. Ini operasi yang melibatkan perpangkatan. Misalkan 2 ditambah 3 pangkat 2 dikali 9 ya. Nah, ini gimana caranya? Caranya berarti kita ini karena 3-nya ada pangkat 2, kita pangkatin dulu 3-nya ya. Jadi 2 ditambah 3 pangkat 2 tuh berarti 3 kali 3 ya. 3 kali 3 berapa? Atau gini aja deh, boleh ya. 3 kali 3 kali 9. Ini kalau ada tambah sama kali apa dulu? Kali dulu ya. Kali dulu berarti 2 ditambah 3 kali 3 9. 9 kali 9 81. Berarti sama dengan 83. Gitu ya. Nah, contoh selanjutnya. Nih misalkan 3 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 5. Nah, gini ya. Berarti ini kita kerjain dulu yang dalam kurung dulu nih ya. 3 kurang 1 jadi berapa? 2 pangkat 2 dikurang 5. Berapa 2 pangkat 2? 4. 4 dikurang 5 jadi min 1. Negatif 1 ya. Nah, gitu. Ini untuk operasi yang melibatkan perpangkatan. Yuk, kita lanjut ya. Sekarang perkalian pada perpangkatan. Ya, yang esensinya yang pertama di sini perkalian dengan basis yang sama. Basis tuh yang mananya? Yang bawahnya ya, yang bilangan pokoknya. Nah, contoh misalkan 2 pangkat 3 dikali 3. Basisnya beda ini mah ya. 2 sama 3 kan beda basisnya. Ini kan basisnya sama. Berarti 2 pangkat 2 misalkan gini ya. Berarti sama dengan gimana? 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Nih dikali ini 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 ya. Sama dengan berarti bilangan pokoknya berapa ini? 2. Pangkatnya pangkat berapa? Ini berapa kali? 5 kali. Gitu ya. Oke, lanjut. Misalkan lagi ya, di sini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 1 jadi 3 dikali 3 pangkat 3. Ini 3 kali ya. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan bilangan pokoknya berapa? 3. Berapa kali? 4 kali. Oke, gitu ya. Nah, dari sini kita coba nanti adik-adik bisa nebak nggak ya? Coba ya, ini pentingnya nih, pokoknya nih di sini. Kalau ada A pangkat B, dikali dengan A pangkat C, ini basisnya sama nih ya. Basisnya sama A, yang bedanya pangkatnya. Kalau kali jadi A pangkat gimana? Coba ya, ini 3, 2 jadi 5 ya. 1, 3 jadi 4, diapain kira-kira? Ditambahin ya. Jadi pangkatnya ditambahin. Ini B ditambah C gitu ya.
Nah, otomatis dengan cara yang sama bisa kita cari ya. Misalkan 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 11 berarti sama dengan 3 pangkat 7 ditambah 11. Jadi pangkat 18 gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, yang ini kita akan memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi udah dipangkatkan, pangkatin lagi ya. Gimana? Bisa adik-adik? Ya bisa insya Allah ya. Gimana contohnya nih? Contohnya gimana? Oke. Misalkan 3, jangan 3 terus ya. 5 deh, 5. 5 pangkat 2 nih dipangkatin 3 gini ya. Berapa bilangan pokoknya yang ini? 5 pangkat 2 ya. Oke, berarti kan jadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 gitu ya. Ini bilangan pokoknya. Nah terus ini bisa diuraiin lagi ya. 5 pangkat 2 berarti ini bilangan pokoknya 5. Berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Dari sini berarti bilangan pokoknya berapa? Jadi 5 berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh, jadi 5 pangkat 2 pangkatin lagi 3 jadi 6. Kira-kira diapain ya? Dikali, benar, dikali ya. Jadi untuk pangkat dipangkatin lagi, misalkan kakak tulisnya di atas aja nggak apa-apa ya. A pangkat B dipangkatin lagi sama C. Ini sama dengan jadi kali nih. A pangkat B dikali C. Pangkatnya dikaliin ya. Nah yang selanjutnya ini memangkatkan suatu perkalian bilangan. Oke, gimana memangkatkan suatu perkalian bilangan? Misalkan ini kakak kasih contoh 3 dikali 5 nih gitu ya, dipangkatin sama 2. Berapa bilangan pokoknya? Bilangan pokoknya ini 3 kali 5. Oke, berarti 3 kali 5 sebanyak berapa kali? 2 kali. Berarti dikali 3 dikali 5. Gini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada pengulangan 3. Oke, 3-nya kakak tulis deh. Di sini 3 kali 3 ya. Jadi 3 2 kali ya. Oke, 5 kali 5 berarti jadi 5 pangkat ya. Nah, berarti kesimpulannya gimana? Tinggal 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Jadi kalau ada ini A dikali B gini dipangkatin N berarti sama dengan ini masing-masing dipangkatin. Jadi A pangkat N dikali B pangkat N gitu ya. Oke, kita coba cek lagi. Misalkan 2 dikali 5 atau jangan kayak gini. Kita ganti ya sama variabel. Misalkan 3A ya. 3A itu artinya 3 dikali A pangkat 5. Artinya apa? Berarti 3 pangkat 5 dikali dengan A pangkat 5 gitu. 3 pangkat 5 berapa? Tinggal dihitung ya. Oke. Nah gini ya, ini perkalian pada perpangkatan. Jadi adik-adik harus tahu nih ya. Ini pokok-pokoknya nih yang kakak kotakin nih. Ini rumus-rumus utamanya nih. Nah yang ini ya, kalau kali basisnya sama berarti pangkatnya tinggal ditambahin. Yang kedua yang ini ada pangkat dipangkatin lagi berarti tinggal pangkatnya dikaliin. Nah ini yang terakhir ini. Gitu ya. Nah gitu ya. Oke. Bisa ya, insya Allah bisa ya. Kita lanjut lagi untuk
bagian 1.3-nya. Gimana ya? 1.3 pembagian pada perpangkatan. Yang sebelumnya gimana? Yang sebelumnya perkalian pada perpangkatan. Kalau yang sekarang pembagian pada perpangkatan. Oke. Nih, yang pertama pembagian dengan basis yang sama ya. Sebagai contoh seperti biasa ya. Kita kasih contoh dulu. Nih. Misalkan 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 5. Berarti sama dengan ya, 2 pangkat 7 artinya apa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berapa? Udah 5 ya? Dikali 2 dikali 2 dibagi dengan 2 pangkat 5. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini bisa kita, ini berapa nih? Ini 2 kali 2 kali 2, yang ini ya. Dibagi dengan yang ini hasilnya 1 ya. Jadi sisanya tinggal ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali 2, berarti bilangan pokoknya 2, berapa kali? 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Nah gitu ya, untuk pembagian kira-kira diapain nih? Dikurang. Hebat ya, bener, dikurangi. Berarti kalau ada A pangkat B dibagi dengan A pangkat C, berarti pangkatnya tinggal diapain? Dikurangin. A pangkat B dikurang C ya. Oke. Yang selanjutnya memangkatkan suatu pembagian ya, memangkatkan suatu pembagian. Nih, kalau ada 3 dibagi 5 gini ya, dipangkatin sama 4. Ini artinya apa? Berapa bilangan pokoknya? 3/5. Berarti 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Nah ini kalau perkalian kan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 artinya 3 berapa? Pangkat berapa? Pangkat 4 per berapa? 5 pangkat 4. Gitu ya. Jadi untuk pembagian gimana nih? Kalau adik-adik menemukan misalkan A per B pangkat N ya, berarti tinggal A pangkat N per B pangkat N. Gitu ya. Oke, utak-atik matematika. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel kakak ya, biar adik-adik bisa mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari kakak ya. Nah, operasi campuran perkalian dan pembagian. Nah, ini misalkan kita ambil contoh. Misalkan kita coba ya pakai huruf-huruf deh. A pangkat 5 dikali A pangkat 7 dibagi A pangkat 6. Berarti ini sama dengan ya, sama dengan A. Nah, ini kalau kali pangkatnya diapain tadi? Ditambahin. Berarti 5 ditambah 7 per A pangkat 6 ya. A 5 tambah 7 12 per A pangkat 6. Nah ini kalau pembagian diapain tadi? Pembagian, nah ini ya dikurangnya. Berarti tinggal A pangkat 12 dikurang 6. Berarti sama dengan A pangkat 6. Oke, gitu ya. Ini untuk pembagian pada perpangkatan. Ingat, di sini ada pokok-pokoknya ya. Yang pertama ini, yang kedua yang ini. Nah, gitu ya. Nih, A pangkat B dibagi A pangkat C itu sama dengan A pangkat, pangkatnya dikurangin ya, B kurang C.
A per B pangkat N. Tinggal masing-masing dipangkatin jadi A pangkat N, B pangkat N. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke 1.4, yaitu pangkat 0. Ya, pangkat negatif dan bentuk akar. Oke. Untuk pangkat 0, ya, pangkat 0, misalkan nih A pangkat 0 ini sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita coba lihat deh ya. Kita coba lihat yang bentuk pembagian. Yang bentuk pembagian misalkan ini 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat, oke, jangan. 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3. Berarti artinya apa? Di sini kalau kita gunakan sifat berarti gimana? 5 dikali 5 dikali 5 dibagi dengan ini 5 pangkat 3 juga sama, 5 dikali 5 dikali 5. Nah, kemudian kalau kita gunakan sifat berarti jadi 5 pangkat gimana tadi pengurangan yang sebelumnya? Pembagian kalau A pangkat B dibagi A pangkat C jadi A pangkat B kurang C. Berarti di sini jadi 5 pangkat 3 dikurang 3. Gitu ya. Ini boleh dicoret atau kita tulis aja 5 kali 5 kali 5 125 per 125. Nah, terus di sini berarti 5 pangkat 0 sama dengan berapa ini? 1. Kak, gimana kalau 6? Ya, 6 sama ya, nanti hasilnya bakal 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, nanti coba adik-adik gunakan angka-angka yang lainnya ya, bisa pakai huruf-huruf juga gitu ya. Nah, gimana kalau 0 pangkat 0? 0 pangkat 0. Nah, berarti misalkan gini. 0 pangkat 5. Nah, jangan 0 pangkat 5 gitu ya. Terlalu panjang nanti. 0 pangkat 1 dibagi 0 pangkat 1. Kan ini sama dengan 0 pangkat 1. Ini jadi 0 pangkat 1 min 1 ya. Ini sama dengan 0 pangkat 0. Ini berapa ini? Ya, 0 pangkat 0. Nah, ini hati-hati tidak boleh membagi dengan 0. Jadi ini nggak boleh nih si bilangan pokoknya atau basisnya 0 ini tidak boleh, karena tidak boleh ada pembagian dengan 0. Di sini ada syarat. Syaratnya apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. A-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, ini. Gitu ya. Jadi untuk yang 0, untuk yang A pangkat 0 sama dengan 1 ada syaratnya, A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut untuk yang pangkat negatif ya. Pangkat negatif, misalkan di sini kakak kasih contoh dulu ya biar ada gambaran. Misalkan A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 3. A pangkat 2 itu artinya A dikali A gitu ya. Dibagi dengan A dikali A dikali A. Ini kalau kita gunakan sifat berarti jadi A pangkat 2 dikurang 3. Berarti negatif 1. Gitu ya. Sama dengan, ini bisa dicoret nih. Jadi 1 per A ya. Ini kalau kita, ini kan jadi 1 ya. Nah, A kali A dibagi A kali A kan jadi 1 ya. 1 A per A. Nah, ini nih. Jadi konsepnya untuk A pangkat negatif N. Nah, gitu ya. Ini sama dengan 1 per A pangkat N. Oke. Nah, ini kakak kasih contoh. Ini soal UN ya. Soal UN misalkan 2 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 1 ini berarti jadi apa? Kalau pangkat negatif jadi 1 per ya. 1 per 2 pangkat 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2.
itu sama dengan berapa? 1/2 ditambah 1/4 ya. Oke, gimana nih? Sama dengan ini, samain penyebutnya jadi per 4, berarti ini jadi 2 tambah 1 jadi 3 ya, 3/4. Oke. Nah, itu ya untuk pangkat negatif dan pangkat 0. Jadi konsepnya yang ini. Ini kakak kaliin lagi ya. Nah, ini A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun nilai A-nya ya. Berapapun nilai A-nya, kalau pangkatin 0 itu sama dengan 1. Nah, kemudian yang ini A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ya. Oke, gitu. Untuk yang bentuk akar itu ada beberapa konsepnya. Yang pertama untuk penjumlahan ya. Di sini A akar B ditambah dengan A akar C. Jadi kalau ininya sama nih ya. Oh, mohon maaf, di sini kebalik ya. Di sini misalkan C akar B. Nah ya, kalau yang di dalam akarnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan yang depannya. Berarti A ditambah C gini ya, akar B. Untuk bentuk yang kurang juga sama, A akar B dikurang C akar B. Berarti tinggal kita kurangkan A sama C nya ya. Tapi syaratnya apa tadi? Yang di dalam akarnya itu harus sama. Jadi A kurang C, sini akar B. Untuk yang perkalian, misalkan akar A dikali akar B, nah ini bisa kita kalikan. Jadi akar A dikali B. Ini jadi A dikali B. Pembagian juga sama ya. Akar A dibagi akar B, ini sama dengan, boleh langsung kayak gini, A per B. Oke, kita coba lihat contoh-contoh soalnya ya. Misalkan contoh nomor 1, 5 akar B ditambah 7 akar B. Nah, ini sama-sama akar B. Berarti kita bisa menjumlahkan 5 sama 7 ya. Jadi berapa 5 tambah 7? Sama dengan 12 akar B. Oke. Misalkan yang selanjutnya 3 akar 11 dikurang 5 akar 11. Berarti tinggal 3 dikurang 5. Berapa 3 kurang 5? Negatif 2 akar 11 ya. Nah, yang selanjutnya misalkan contohnya ini biasanya soal-soal UN ya. Akar 18 gitu ya. Ditambah dengan 5 akar 2 ini ditambah dengan akar 72. Ini gimana nih ya bentuk yang ini? Oke, caranya kalau ada yang seperti ini, kita arahkan ke sifat yang sana ya. Berarti akar 18 itu kita bisa rubah jadi 9 dikali 2 gitu ya. Nah, ini ditambah dengan 5 akar 2 ditambah dengan akar 72, berarti berapa? 9 dikali berapa? Oh, ini 36 kali 2 ya. 36 dikali 2. Nah, dengan ini ya kita bisa gunakan sifat yang ini nih ya. Bisa kita pisah jadi akar 9 dikali akar 2 ditambah 5 akar 2 di kok akar 12 ya. Berarti 5 akar 2 ditambah ini berapa? Akar 36 dikali
Nah, dikali akar 2. Gitu ya. Akar 9 berapa? Akar 9 itu 3. Berarti jadi 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah 36 berapa? 6 ya. Akar 2. Nah, ini bisa nih semuanya sama, akar 2 akar 2 akar 2. Kita bisa jumlahkan yang depannya. 3 tambah 5 8, 8 ditambah 6 jadi 4, 14 akar 2. Gitu ya. Ini untuk bentuk-bentuk akar. Nah, ini ya materi esensinya. Kalian harus tahu yang ini. Ini ya. Nah, oke. Lanjut ke notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Untuk notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, dengan A-nya itu berada di antara 1 dan 10 dan N-nya adalah bilangan bulat ya. N-nya bilangan bulat. Sebagai contoh misalkan ya, contoh misalkan 300 ini bisa kita ubah menjadi ya 3 dikali 100 gitu kan ya. Artinya sama dengan 3. 100 itu berapa? 100 itu jadi 10 pangkat 2. Ya, ininya si bilangan pokoknya ini harus antara 1 dan 10 ya. Contoh yang lain misalkan 3700 gini ya. 3700 berarti sama dengan gimana? Ininya harus harus 3 di sininya ya. Ini gini 3 dikali berapa ini? Sana ya, berarti 3,7. Nah, 3,7 di sini dikali berapa? Dikali 1000 ya. 3,7 dikali 1000. Gini ya. Jadi sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 3 ya. Atau cara simpelnya gimana? Ini berarti kan ini komanya di sini ya, koma di sini, terus ada berapa angka? 1 2. Oke, berarti 2 angka. Terus komanya nanti kalau yang bawahnya di sini kita simpennya, terus berapa angka di belakang koma? 1 2 3. Oh, berarti pangkatnya pangkat 3. Oke, lagi misalkan 4 5 gini. Gini ya. Nah, ini berarti jadi komanya kan di sini ya. 4 koma gitu ya. 4,5. Jadi kita nyimpan koma di sini nih. Nyimpan komanya di sini. Jadi berapa nih di belakang komanya? 1 2 3 4 5 6 ya. 6 berarti nanti dikali 10 pangkat 6. Ini ada 6 ya. Ini ada berapa? Ada 3. Nah, ini ada 3. Sini ada 2. Oke, gitu ya. Nah, gimana kalau koma-komaan misalkan 0,02 itu sama aja dengan gimana? Ini sama dengan ya, sama dengan ini kan artinya 2 per 100 ya. 2 per 100 artinya 2 per 10 pangkat 2. Kalau kita tarik ke atas gimana? Gunakan pembagian tadi, ini bisa pindah ke atas tapi pangkatnya jadi negatif. Di 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita nih ya kan jadi 2 kayak gini, berarti komanya pindah ke sebelah kanan. Berarti nanti berapa pindahnya? 2 kali. Oke, pangkatnya jadi negatif 2.
Contoh lagi, misalkan 0,0031 ini sama dengan, ini jadi di sini komanya ya, jadi 3,1 dikali 10, pangkatnya pangkat berapa? Kita coba lihat berpindahnya berapa kali. Berpindahnya 1, 2, 3. Nah, 3 kali ya. Berpindahnya 3 kali berarti jadi 10 pangkat 3. 3,1 dikali 10 pangkat, oh ya, pangkatnya negatif ya. Ini pangkatnya negatif. Nah, gitu ya. Ini adik-adik untuk notasi ilmiah. Gimana nih ya? Untuk materi kelas 9, insya Allah bisa ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa buat subscribe channel kakak ya. Utak-atik matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.